Kalau kita lihat smartphone yang beredar di pasaran zaman sekarang, itu spesifikasinya sudah sangat tinggi dan mumpuni. Sudah sangat layak digunakan untuk aktivitas berat, seperti editing video untuk konten atau bermain game. Bermain game rilisan lama di HP, seperti GTA, Bully, dan lain-lain, mungkin sudah menjadi hal yang biasa saja, dan akan sangat mudah dilibas oleh smartphone dengan spesifik terbaru. Tetapi bermain game next gen AAA seperti Resident Evil Village, Death Stranding, atau Assassin's Creed di HP mungkin tidak pernah terpikirkan di benak kita beberapa tahun lalu. Tetapi faktanya saat ini, game-game tersebut sudah playable dimainkan di HP, yang dalam hal ini adalah iPhone 15 varian Pro, yang dirilis oleh Apple tahun 2023 lalu, dan bisa disebut sebagai pionir dalam pasar smartphone yang sanggup memainkan game-game next gen. Fenomena ini dapat dikatakan sebagai pemicu kedepannya untuk vendor-vendor smartphone atau OS lain selain Apple untuk bekerja sama dengan developer-developer game, khususnya game AAA, untuk turut serta dalam pasar smartphone. Di luar dari itu semua, apakah pasar smartphone bisa mengancam pasar konsol dan PC yang sudah bertahun-tahun dan bahkan beberapa dekade belakangan ini sudah menguasai pasar gaming, khususnya game AAA? Nah, di video ini kami akan membahas semua tentang perbandingan smartphone yang bisa main game AAA dengan konsol ataupun PC. Disclaimer terlebih dahulu, di sini konsol yang kami maksud adalah PlayStation maupun Xbox, tidak termasuk Nintendo, karena akan kami bahas di video yang lain terkait dua perangkat gaming portable tersebut. Jika kita bahas dari segi mobilitas, tentunya smartphone unggul daripada konsol ataupun PC, dan bahkan laptop gaming. Poin ini adalah poin mutlak yang tidak bisa didebat, karena tentunya saja dari segi ukuran, kita bisa memainkan game AAA di mana saja, entah itu di restoran, di bus, bahkan di toilet. Hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh user PC maupun konsol, yang mungkin bisa dilakukan oleh user laptop kalau sedang di restoran atau angkutan umum, tetapi kalau di toilet sepertinya perlu dipikirkan lagi. Hal inilah yang menjadi keunggulan utama dan selling point dari smartphone yang bisa memainkan game-game AAA ke depannya. Game-game AAA apalagi yang next gen pada umumnya membutuhkan spesifikasi yang cukup tinggi, sehingga bisa menampilkan kualitas grafik yang detail dengan frame rate yang stabil. Secara tidak langsung, tentunya hardware yang dibutuhkan di smartphone juga haruslah tinggi. Hal itu dibuktikan dari smartphone yang bisa memainkan game-game AAA yang sudah disebutkan tadi hanyalah iPhone 15 yang varian Pro, dan itu pun beberapa kali masih terlihat terjadi frame drop, apalagi jika dimainkan dengan posisi HP-nya yang tidak dicolok ke charger, yang artinya game-game tersebut membutuhkan daya baterai yang besar dalam menjalankannya. Nah, ini yang akan menjadi masalah utama ke depannya, karena HP yang terus-menerus dipaksa atau digeber dengan bermain game berat secara daily, dengan dicas ataupun tidak dicas sekalipun, pasti akan sangat menurunkan kualitas baterainya. Sehingga menurut kami, itu mengurangi esensi smartphone itu sendiri, yang sebenarnya merupakan alat komunikasi dan bukan diperuntukkan secara khusus untuk bermain game berat seberat AAA. Tapi itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Pasti banyak di antara kalian yang setuju kalau kita bermain game story seperti Resident Evil, Assassin's Creed, dan lain-lain, lebih cocok jika sambil santai di sofa atau di kasur, dengan memegang controller dan disertai dengan layar TV yang besar beberapa meter di depan kalian. Nah, kenyamanan ini mungkin tidak akan kalian dapatkan apabila kalian bermain di smartphone. Layar yang kecil mengharuskan kalian harus tetap fokus di depan HP dengan jarak yang sangat dekat. Hal ini akan membuat mata kalian cepat merasa lelah dan mungkin tidak akan betah dengan waktu yang lama. Optimalisasi merupakan hal yang sangat penting dalam perilisan sebuah game di suatu platform gaming.
Walaupun spesifikasi hardware-nya tinggi, tapi optimalisasinya kurang, maka game tersebut tidak akan nyaman dimainkan. Biasanya hal ini sering terjadi di platform PC pada saat awal-awal perilisan sebuah game. Nah, untuk saat ini, optimalisasi game next gen seperti Resident Evil Village di iPhone 15 Pro series masih kurang. Masih sering terjadi crash, frame drop, dan lain-lain. Hal ini bisa saja diatasi dengan patch update ke depannya dari si developer game. Tapi pada dasarnya, hardware smartphone ini sangat berbeda dengan PC dan konsol, yang pastinya menuntut developer untuk melakukan riset and development untuk memperbaikinya. Itu pun jika game yang mereka jual laku keras di pasar smartphone. Jika tidak, kami tidak yakin mereka mau mengadakan perbaikan atau patch update secara terus-menerus. Pada intinya, kami tidak yakin ada gamers yang sengaja membeli iPhone 15 Pro atau HP apapun di masa depan yang bisa bermain game next gen. Selain karena harganya akan sangat jauh dari konsol PlayStation ataupun Xbox, faktor optimalisasi dan konsumsi daya yang banyak juga akan sangat mempengaruhi kenyamanan bermain game di smartphone. Dan kemungkinan game yang dirilis pasti tidak akan sebanyak konsol ataupun PC. Jadi menurut kami, gunakanlah smartphone sesuai dengan fungsinya, yaitu alat komunikasi. Jika ingin main game di HP, bermainlah game yang memang native dirilis khusus untuk smartphone. Komen di bawah apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Dan tonton juga video-video kami yang lain seputar dunia gaming dan subscribe untuk video berikutnya.